orang mau umroh, mau haji kok kredit gitu. Ya. Apakah garansi orang yang naik haji cash, umroh naik cash itu bisa diterima oleh Allah gitu? Sementara orang yang mencicil itu tidak diterima, kan enggak garansi juga. Yang tahu diterima tidak itu kan Allah semua. Sumbernya dari mana pembiayaannya? Kan ada orang yang ngejelimet pikirannya gitu, Pak. Wah, dia sama. Uang itu hasil riba. Yang namanya riba dipakai buat apa aja itu nggak beres gitu. Ibarat sama lah kalau kita di masjid, kalau kita nggak percaya sama imamnya kan repot. Apa sholat di masjid gitu kan? Ya sholat di masjid percayalah imamnya lebih mampu gitu kan gitu. Kalau nggak percaya tinggalin kan gitu. Sama lah orang kalau sholat itu ada yang pakai kunut dan tidak kunut. Iya kan? Ya yang nggak suka kunut ya sudah gitu. Jadi gini, perbedaan itu tidak akan mungkin hilang karena disitulah asiknya gitu loh. Justru perbedaan. Tapi janganlah perbedaan ini menjadi suatu pertengkaran menurut saya. Dia ngomong begitu misalkan harganya umroh 25 juta, begitu 2 tahun 30 juta, dia langsung ngomong wah ini mendekatin riba gitu. Nah, saya sampaikan. Apa dasarnya? Kalau dasarnya tingkat mahal margin itu riba, saya guyonan waktu itu. Saya guyonan aja maaf kan saya itu orangnya memang belak-belakan, saya orangnya logik aja kan, saya cerita kalau begitu. Starbucks itu juga haram atau mendekatin riba gitu. Kenapa? Contoh saya bilang, karena apa? Meskipun dijawab, lah kopi di pinggir jalan 4.000, kenapa Starbucks 40.000? Orang yang membayar cicil itu boleh dengan dasar harus istitoah. Istitoah itu harusnya mampu. Nah mampu versi beliau ini versi pengawas dan pengawas yang kita artinya saya terima dari beberapa ustadz itu mampu itu kan bisa jadi bayar cash. Bisa cara mencicil. Jadi terus kalau keterlambatan ada denda juga tetap? Takdirnya 0 gitu. Oke, Airline People, hari ini gue kedatangan temen gue ini istimewa banget ya. Kenapa gue bilang istimewa? Jadi temen gue ini dulu mantan atasan gue. Gitu, mantan bos gue dulu nih. Jadi sebelum gue masuk dunia maskapai, gue pernah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang finance atau pembiayaan. Kita sapa langsung aja ya, teman gue ini Pak Heru Pamungkas, sarjana hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kabar? Sehat Pak? Baik. Ya, Airline People, jadi ini kita jik-jak aja ya, kita ngomongin yang syariah, kita ngomongin legal, karena ini kalau gue lihat Pak Heru nih sekarang beda yang dulu. Sekarang punya cermin 2 nih kalau gue bilang nih. Satu legal, satu lagi syariah. Nah, gitu Pak. Perlu disampaikan juga Pak sedikit Pak. Ini backgroundnya Pak Heru juga nih. Pak Heru sarjana hukum. Biasanya kan kalau sarjana hukum suka ada ngambil apa lagi tuh Pak ya? Untuk jadi pengacara, untuk jadi apa sih nama istilahnya? Ya. Kan kalau guru sertifikasi advokat itu ya. Dulu ada namanya kursus advokat itu kan. Jadi dulu memang basicnya sebenarnya waktu saya selesai kuliah di Semarang, di lulusan mana Pak? Saya di Undip. Oh di Undip. Ya di Undip. Lulus saya 94. Saya sempat magang sebelumnya. Sebelum lulus saya magang di dosen saya. 3 dosen lah waktu itu beliau. Sampai 95 kemudian ya saya kemudian ada pekerjaan di FIF ini. Saya masuk jadi analis kredit itu. Jadi pertama. Jadi memang basicnya awal saya udah magang di pengacara. Oh, pengacara. Ya, oke. Tapi kalau karir dimulai dari itu dulu, baru ke FIF atau ada perusahaan lain dulu? Enggak. Jadi saya dari magang di pengacara keluar langsung di FIF sejak itu. Sejak 95 sampai sekarang. Jadi udah berapa nih? 25 tahun. Oh, 25 tahun. 25 tahun jadi ya Airline People ya. Ini bukan narasumber gue, ini bukan kaleng-kaleng gitu. 25 tahun berkecimpung di dunia financing atau pembiayaan. Awalnya begini, jadi awalnya PT FIF itu punya divisi syariah. Jadi kalau kita bilang namanya FIF UUS, unit usaha syariah gitu. Nah kita bergerak di bidang pembiayaan, konsepnya syariah. Nah, artinya kalau bahasanya syariah itu maka konsep dasarnya adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis itu. Ya, artinya akad-akadnya harus syariah gitu kan. Nah dalam perjalanan waktu kemudian manajemen mendirikan perusahaan syariah. Jadi namanya PT SMA Syariah Multi Finance Astra. Amitra itu brandednya kita. Jadi brandnya Syariah FIF sama SMA itu Amitra. Nah Amir Astra artinya pemimpin di Astra gitu, kalau bahasanya Amir Astra ya. Keren Pak. Nah terus karena kita satu-satunya yang syariah di Astra. Amir Astra. Dan alhamdulillah 2019 izinnya sudah keluar. Oh 2019 ya. 2019. Itu izinnya dari izin mana? Dari OJK. Oh OJK Pak ya.
Ada hubungan BI nggak sih Pak? BI, oh BI ya OJK juga ya? Iya, tapi kan beda kalau kita lembaga non keuangan bank kan. Oh kan gitu. Lembaga bank perbankan ya. Oke. Nah jadi Alliance People, kalau syariah itu, tapi ada ke ininya nggak? Depak gitu atau MUI gitu? Oh enggak, MUI nanti sebagai DPS-nya. DPS jadi Dewan Pengawas Syariahnya itu nanti yang menentukan MUI, yang menunjuk dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Berarti ada tetap ada ininya ya? Oh iya, tetap ada pengawasnya harus ada. Jadi dari OJK pengawasnya dari karena ini membawa syariah gitu ya. Jadi akad-akadnya, transaksinya benar nggak syariah. Oke. Tapi apa? Dewan Pengawas Syariah itu dari MUI ya? Iya. Dari MUI ya. Nah, jadi Alliance People, lu kalau bertanya-tanya kan banyak juga yang tanya begini nih, Pak Heru. Iya. Orang mau umroh, mau haji kok kredit gitu. Iya. Ya. Jadi suka ada apa sih ragu-ragu nih masih orang nih. Iya. Kan jadi kalau kita misalnya contoh ya mau kredit mobil nih. Kan udah ada tabelnya tuh, Pak. Iya. Ya, DP sekian, tenornya 24 bulan. Iya. Itu sama seperti itu juga nggak? Sebetulnya hampir sama. Itu kan cara berhitung aja. Makanya ini kadang gini. Itu teknik-teknik ya. Teknik aja. Jadi gini. Itu yang saya bilang. Jadi saya nggak ngerti ya. Artinya orang pemahamannya beda-beda. Begitu kita ngomong syariah, kita ngomong persen aja. Itu orang gini. Wah, itu kan sama aja. Padahal ini kan cara berhitung gitu. Contoh begini. Karena saya bilang, kalau maunya nggak persen ya udah tak balik aja. Oke ya Pak, harga 20 juta. Oke. Saya ngambil margin 5 juta. 5 juta ya. Sekarang apa bedanya? Kalau 5 juta dari 20% itu kan sebenarnya 25%. Pak, saya ngambil margin 25%. Ini kan cara ngomong aja, cara berhitung. Tapi kadang sensitif juga begitu kita ngomong persen, rate persen itu. Margin itu rate, pakai rate, bahasa rate gitu. Aja itu ada sama itu. Padahal itu cuma bahasa istilah apa ya, bisnis ya? Ya ini kan cuma cara berhitung toh. Ada yang pakai persen, ada yang langsung pakai angka gitu ya. Ini kan kalau kita pinjam ke bank konvensional nih ya, misalnya bunga jeger 3% misalnya contoh. Ini kalau syariah sama seperti itu. Jadi begini, ini yang sepengetahuan saya, yang tidak dibolehkan kan uang dengan uang ketemu. Oke, kalau saya lihat gimana jadi gini, orang pinjam uang, ya misalnya orang pinjam uang dikembalikan uang, terus ada tambahan. Itu yang kalau saya bilang itu riba, karena ada penambahan. Tapi kalau kita beli barang, harganya lebih tinggi, ya tidak ada masalah jual beli. Gitu. Oh iya benar. Asal sepakati, makanya kan khususnya sepakat. Jadi kalau nggak sepakat ya nggak usah tanda tangan, kan nggak terjadi sebetulnya. Betul. Ini saya nggak bawa fatwanya. Jadi beberapa fatwanya menyatakan bahwa sebetulnya begini. Kalau intinya yang dibolehkan enggak, jual beli itu kan diperbolehkan, dihalalkan gitu. Nama konteksnya adalah jual beli gitu. Nah jual beli itu ada dua, jual beli barang sama jual beli jasa. Nah, konteks wisata itu jual beli jasa. Kenapa jasa? Karena lebih banyak jasanya. Jadi jasa pelayanan hotelnya, jasa untuk tiketingnya, jasa muntawifnya dan sebagainya gitu, atau jasa tour leadernya termasuk fasilitas sebagainya. Makanya masuknya ke pada kontraknya ke ijaroh. Jadi jual beli jasa. Tapi kalau motor, jadi contoh lah, sekarang FF ada motor gitu ya. FF ada motor. Nah, syariahnya apa? Kontraknya murabah karena jual beli. Jadi konteksnya orang butuh motor kan gini logikanya. Kenapa diperbolehkan? Kan boleh saja orang beli, misalnya gini, ini beli barang motor 10 juta, cash, wajar dong 10 juta karena profitnya mungkin misalkan 500 gitu. Tapi kalau kemudian, oh Pak saya cicil gitu, kan nggak mungkin dicicil sama-sama 500 profitnya. Kita misalnya setahun itu, artinya uang kita kan akan kembali setahun. Nah artinya diperbolehkan untuk menambahin marginnya gitu. Sehingga bilang oke, kalau cash ini 10 juta, tapi kalau Anda dicicil harganya nggak 10 juta, jadi 12 juta misalkan, marginnya saya tambah 2 juta gitu. Sepakat boleh. Jadi kita sepakatin harga 12 juta dengan cara dicicil selama setahun. Nah konteks jasa juga sama. Kalau orang misalkan mau umroh, kalau beli cash 24 juta, tapi masuk misalnya gini, Pak saya cicil setahun, mau 24 juta. Logikanya pasti nggak mau kan? Oke, kalau Bapak cicil, oke, tapi harganya nggak 20 juta. Sebentar saya hitung dulu. Oh saya butuh margin, karena ini setahun misalnya tambahin 4 juta, sehingga harganya 24 juta misalnya. Itu berbeda. Prinsipnya seperti itu ya, sebenarnya. Jadi sama yang penting harga awalnya kita sepakatin gitu. Harga beli awalnya berapa, margin kita berapa, kita sepakatin harga jualnya itu. Jadi kalau kita bikin simple gini aja kali Pak ya. Gua nih mau beli apa ya? Beli gelas lah gitu kan. Gelas harganya berapa? Harga modal itu misalnya 10.000, gue bikinnya nih, gue jual lebih sah dong, kan, boleh dong, kan. Nah sama juga seperti yang pembiayaan syariah itu. Jadi
berapa ke umrohnya biaya? Misal paketnya berapa Pak biasanya Pak? Paket rata-rata kalau dulu ya, sebelum Covid itu rata-rata ya sekitar 20 sampai 25 lah. 20 sampai 25 itu dari harga travel umrohnya. Ya. Jadi travel umrohnya itu udah ambil margin di situ. Udah ambil margin. Sah kan? juga dia. Sah juga. Sah ya kan? Ya. Nah, tapi ada permasalahan ketika duitnya kurang nih orang nih. Ya kan? Ya. Kurang 25 cuma ada misalnya 5 juta misalnya 5 juta, contoh ya. Terus gimana? Nah, ini solusinya? Solusinya saya belikan. Oke, Bapak mau oke, tapi nanti harganya nggak 25 misalnya. Harganya ada di 30 karena Bapak 2 tahun misalnya. Oke, sepakat. Oke, saya belikan. Oh. Ya kan? Oke, belikan Bapak uang mukanya kasih ke saya. Gitu loh. Jadi misalnya 25 juta udah dicicil 5 juta berarti masih sisanya tadi 25 juta jadi 30 juta misalnya. Karena 2 tahun Bapak bayar 5 juta berarti sisanya masih 25 juta. 25 juta inilah yang dicicil secara dibagi 24 kali gitu. Cicil terus begitu ya. Nah terus kalau keterlambatan ada denda juga tetap? Takzir ada istilah tapi kita tidak kenakan. Jadi di kontraknya itu disebutkan kalau orang terlambat itu kena takzir, denda. Tapi karena kita polisinya saat ini tidak kenakan ya tidak. Jadi ditulis dendanya 0, takzirnya 0 gitu. Oh nggak kena denda? Kita kena. Nggak ada denda sama sekali gitu? Oh terus kalau orang misalnya telat gitu cuma diperingatin aja atau? Diperingatin. Oh gitu ya. Oke. Bahasa takzir ada karena memang OJK mensyaratkan bahwa tetap di perjanjian harus dituliskan. Jadi begini, dalam hukumnya ini baik lagi ada 2 lah. Yang namanya takzir, kalau orang bilang itu takzir itu denda gitu, denda keterlambatan. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi kalau Malaysia kayaknya enggak, kalau salah. Saya sewaktu browsing. Tapi kalau Indonesia MUI-nya mengatakan boleh, karena sebetulnya fungsinya bukan untuk pendapatan. Jadi konsepnya begini, dalam syariah denda itu nggak boleh masuk pendapatan. Tetapi harus dipakai untuk dana sosial. Jadi nanti dikembalikan lagi untuk sumbangan anak yatim lah, untuk apa gitu. Tapi fungsinya adalah sebetulnya hanya mengingatkan orang Muslim. Kalau punya ya jangan diterlambatin gitu loh. Biar orang tidak seenaknya. Itu komitmennya. Biar orang komit gitu loh. Kan? Biar orang nggak seenaknya bayarnya. Wah pokoknya nanti saya bayar nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya gitu. Kan janji tetap harus ditepatin gitu kan. Ya, konsepnya gitu. Tapi itu benar Pak. Dendanya itu digunakan untuk sosial benar? Iya. Nah, gua mau ngomong sedikit agak rumit nih Pak, rumit. Tapi ini nyata dan fakta gitu Pak ya. Jadi gini ya, tadi Pak Heru udah jelasin kan, pembiayaan umroh sama haji ini sifatnya kan jual beli barang atau sama seperti jasa ya kan? Jual beli barang atau jasa gitu kan. Jadi sah-sah aja kalau ambil margin gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya ini lebih sedikit ruwet nih Pak. Sumbernya dari mana pembiayaannya? Kan ada orang yang ngejelimet pikirannya gitu Pak. Wah dia sama, uang itu hasil riba. Yang namanya riba dipakai buat apa aja itu nggak beres gitu. Ya kita kan kembali lagi. Gimana Pak? Kita dana juga dana sebagian funding ya. Funding itu funding juga ya? Funding. Tapi kan dari bank syariah juga. Oke. Oke. Nggak murni dari yang apa sih? Enggak ya? Karena syaratnya kan nggak boleh. Oh nggak boleh? Kan makanya ada DPS itu nggak boleh. Jadi nggak boleh dicampur aduk kan. Jadi kalau Anda sorry Pak, ini ada people, tolong Pak Heru lebih jelas lagi nih. Jadi banyak orang tuh salah kaprah gini, Gang sama aja, uangnya itu asalnya dari riba-riba juga, ternyata enggak ya? Ada DPS, fungsi DPS memastikan itu harus sesuai syariah ya? Jadi kan gini, kalau kita uang itu kan kenapa tadi saya bilang marginnya kita lebih mahal, karena kita juga tanda petik kerjasama dengan bank untuk pembiayaannya juga. Jadi kalau misalnya kita tapi banknya juga syariah gitu. Harus bank syariah. Oh, nggak boleh bank konvensional. Oke. Bagus juga tuh, menarik juga tuh. Dan yang pasti ini juga terus dalam pantauan dari DPS. Artinya kalau kita tidak mungkin mengeluarkan satu produk tanpa persetujuan DPS. Oh, jadi setiap produknya Amito ini harus. Setiap kita mau launching produk pasti kita diskusi sama DPS. Ini polanya gimana, alurnya gimana, siapa aja partner kita. Harus dihitungkan dulu. Kalau DPS-nya tidak sepakat ya kita nggak bisa jalan. Sampai termasuk kemudian kita izin ke OJK. Sampai termasuk apa sih tadi pendanaannya gimana gitu ya? Sampai karena pasti nggak mau DPS kalau kita tahu dicampur-campur pasti nggak mau. Iya. Jadi ada orang begini, wah gua mah sekarang nabung nggak mau di bank konvensional, di bank syariah aja lah gitu. Banyak orang berpikiran begitu. Tapi begitu untuk wisata religi ya ada yang sifatnya syariah, itu nggak boleh gitu. Nah sementara di nabungnya juga di syariah gitu. Sama kan gitu. Karena misalnya contoh gini, ada bank syariah gitu ya. Kita juga sebagian kan uangnya juga pembiayaan dari bank syariah juga. Jadi sebetulnya uang itu juga gitu. Sama aja sebenarnya. Oke. Amitra bergerak karena ada DPS juga. Udah ada izin dari OJK. Artinya bahwa kita legal secara pemerintah kita udah
dibolehkan, regulasinya kita sudah diizinkan, dan kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Jadi, dan Dewan Pengawas Syariah ini di bawah dari MUI. Jadi artinya ya tadi kalau kita sudah tidak ragu gitu. Tapi kalau kemudian ada masih perdebatan di lapangan ya, menurut saya itu hal yang wajar. Itulah makanya sepertinya begini. Ya, tapi kalau tadi bilang orang, oh tapi masih ragu ya sudahlah. Kalau makanya saya sudahlah. Tapi maksudnya begini, jangan apa ya orang ngejudge langsung bahwa ini enggak lagi. Bahwa kembali lagi. Makanya saya bilang sama lah. Kenapa saya mantap di syariah di Amitra gitu ya? Karena tadi saya ada DPS gitu. Saya bukan orang yang pintar agama terus terang gitu. Artinya ya kemampuan saya cuma begitu-begitu aja. Saya berusaha memahami semampu saya gitu. Tapi logik saya adalah tadi saya punya DPS. Dan DPS saya percaya pasti bukan orang sembarangan, orang yang punya ilmu gitu. Benar-benar orang gitu loh. Ya. Ibarat sama lah kalau kita di masjid, kalau kita nggak percaya sama imamnya kan repot. Apalagi soal di masjid gitu kan. Ya soal di masjid percayalah imamnya lebih mampu gitu kan. Gitu. Kalau nggak percaya tinggalin kan gitu. Sama. Gampang gitu. Jadi maksudnya sudah gitu. Jadi ya kalau semua nggak percaya ya repot gitu. Tapi masih ada kan, Pak Heru nemuin orang-orang yang model pikirannya kayak gitu masih ada kan. Ya, tapi kalau itu nggak bisa dihilangkan. Kalau dari apa sih dari pengamatan Pak Heru untuk jenis kan jadi gini ya, menariknya gini, umroh itu jemaah kalau kita ngomong jemaah itu kan tergantung ustadznya, benar nggak Pak? Ya kan, ustadznya arahnya ke sini, benar kan? Arahnya ke sini gitu. Nah menurut pengamatan Pak Heru ini apakah ustadz karena kantornya Pak Heru ya kantor Amitra ini udah nasional, secara nasional itu respon dari ustadz itu gimana Pak Heru? Ya kan kembali lagi kalau saya mengacanya begini sederhana lah, sama lah saat kita jualan pertama itu kan susah, sama lah dulu travel susah dulu travel dulu itu atau kerja umroh itu hanya travel 1-2 yang mau, banyak pertentangan lah ya termasuk tadi ini masuk dana talangan atau tidak gitu. Tapi lama-lama berjalannya waktu kan akhirnya membuktikan gitu loh, jadi nggak bisa dipaksakan. Kalau saya nggak usah dipaksakan, saya udah jalanin aja. Semisalnya nih Pak ya, kan tetap Pak, namanya orang kan pandangan beda-beda ya kan. Ada tetap yang berpandangan tuh karena kalau gue lihat status di sosmed temen gue, ya dia main umroh juga, wah dia menghardik tuh Pak, menghardik. Gue nggak ngerti maksudnya kenapa gitu kan. Itu pandangan Pak Heru gimana Pak? Jadi gini, perbedaan itu tidak akan mungkin hilang karena disitulah asiknya gitu loh. Justru perbedaan. Tapi janganlah perbedaan ini menjadi suatu pertengkaran menurut saya. Ya sudah, yakinin aja. Jadi itu nggak bisa dilanggar. Jadi orang ragu itu pasti ada. Tapi kembali lagi begini, kalau saya sederhana saja. Sama lah orang kalau sholat itu ada yang pakai kunut dan tidak kunut. Iya kan? Ya yang nggak suka kunut ya sudah gitu. Artinya begini, kalau teman-teman ragu dengan itu ya nggak usah pakai. Nggak usah. Gitu. Tapi kalau yakin, tapi prinsipnya gini sama lah. Saya masih ingat lah, ada salah satu waktu itu saya diajak diskusi sama seorang Habib tuh, saya lupa Habib beliau. Dia menanyakan soal takzir juga gitu. Ya saya sampaikan ke beliau, kebetulan Habib tuh. Logikanya ilmu saya kalah sama Habib. Jadi waktu itu saya menarik juga. Saya dari litigasi di bagian hukum, kemudian pindah jadi marketing tuh. Belum apa pernah ketemu dengan Habib. Diajak tanda petik sharing, diajak diskusi, diajak mentelaah tentang fikihnya gitu. Nah, pasti saya nggak paham. Saya cuma sampaikan begini. Saya tuh makmum. Imam saya siapa? DPS, Dewan Pengawas Syariah MUI. Dan logika saya percaya kenapa? Nggak mungkin orang DPS itu orang yang tidak pinter agama. Betul. Pasti dipilih. Pasti dipilih gitu. Betul. Pasti ilmu kuat. Jadi saya bilang silakan kalau berdebat dengan DPS saya gitu. Ya Habib kalau silakan kalau urusan fikih saya pasti kalah gitu. Iya kan? Tapi kembali lagi kalau saya sebagai orang artinya saya orang hukum yang artinya selama ini bergerak bidang hukum, bahwa tadi fungsinya adalah memberikan sanksi. Menurut saya hal-hal yang wajar aja. Apalagi bahwa sanksi itu tidak kita kenakan untuk uangnya untuk pendapatan, tapi untuk kita kembalikan. Hanya memberikan orang efek jerah agar orang tidak seenaknya membayar, dan itu menurut saya baik gitu. Tapi tadi kembali lagi kalau soal fikih saya bilang saya makmum jadi saya ngomong aja udah kalau Habib ragu ya nggak usah jalanin, kan ibarat sama kan tadi orang misalnya nggak mau kunut ya sudah lah nggak usah kunut aja gitu. Si Habib ini tidak sepakat dengan takzir. Gitu. Sorry dengan dendanya dia nggak sepakat. Tidak sepakat. Tapi dengan pembedaannya oke. Gitu. Oke. Jadi banyak hal sebetulnya yang masih ya tadi termasuk ada misalkan orang bertantangan misalnya begini. Ada lagi nih kita nih ketemu Ustadz nih. Saya ngobrol lagi. Dia ngomong begitu misalkan harganya umroh 25 juta, begitu 2 tahun 30 juta, dia langsung ngomong wah ini mendekatin riba gitu. Saya sampaikan. Apa dasarnya? Kalau dasarnya tingkat mahal margin itu riba, saya guyonan waktu itu. Saya guyonan aja, maaf nih kan, saya orang
Ya saya itu orangnya memang belak-belakan, saya orangnya logik aja kan, saya cerita kalau begitu Starbucks itu juga haram atau mendekatin riba gitu. Kenapa? Contoh saya bilang, karena apa? Meskipun dijauhi, lah kopi di pinggir jalan 4.000, kenapa Starbucks 40.000? Ini kan harusnya dicari ini, kenapa kok jadi mahal? Karena kenapa mahal? Karena tadi Starbucks butuh tempat yang lebih mahal, yang lebih gajinya karyawan lebih mahal. Sementara kalau tukang itu kan cuma pakai sepeda ontel gitu. Nah artinya itulah yang mempengaruhi kenapa harga mahal. Starling ya, sama keliling itu ya. Iya. Sama halnya dengan kita lah. Kenapa marginnya kita cukup mahal misalnya? Karena tadi kita juga harus gaji karyawan, kita harus sewa tempat. Lah kalau kita nggak ngambil margin, kita bayar karyawan dari mana? Kita operasional cabang dari mana gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya begini. Kan orang begini. Tapi kan ada syaratnya, salah satunya bahwa orang yang membayar cicil itu boleh dengan dasar harus istitoah. Istitoah itu harusnya mampu. Nah mampu versi beliau ini versi pengawas dan pengawas yang kita artinya saya terima dari beberapa ustadz itu, mampu itu kan bisa jadi bayar cash, bisa cara mencicil. Jadi logikanya begini yang logikanya misalnya saya karyawan yang gajinya misalkan saya hanya bisa nyimpen tiap bulan 5 juta lah, nyisikan 5 juta. Kalau saya beli rumah sekarang cash, mampu nggak? Nggak mungkin mampu toh. Nah, tapi kalau saya beli rumah kemudian dicicil dengan 5 juta, kan saya mampu. Jadi penting bahwa saya nyicil itu saya punya ada dasar bahwa saya punya kemampuan, tapi secara langsung. Yang jual kan nggak mungkin masa jual cash sama jual tenor sampai setahun 5 tahun rumah itu terus nilainya sama, kan nggak mungkin. Karena dia juga butuh modal untuk muter kan. Betul. Itu yang akhirnya saya bilang ya selama harganya sepakatin, kalau orang itu bayarnya lebih lama, marginnya lebih besar, itu logik sekali gitu. Jadi ya beberapa ustadz artinya banyak lah yang bahkan ustadz boleh jual beli itu boleh. Ada terus kemana sudah banyak lah artinya banyak boleh. Jadi tapi kembali lagi bahwa dalam konteks apapun termasuk agama itu kalau kemudian amaliyah begini ada perbedaan pendapat, menurut saya hal yang wajar. Hampir semua lah, nggak usah inilah ya tadi yang sholat. Makanya kalau saya kadang guyonan ini, orang sholat itu kalau di Indonesia kan ribut tuh antara kunut nggak kunut ribut gitu. Kalau saya guyonan begini, bukan guyonannya, udahlah yang ribut-ribut itu diajak ke Arab aja gitu. Kenapa? Karena di Arab itu kalau sholat itu kita mau macam-macam aja. Saya itu, saya kadang bingung kan. Sholat itu apa? HP bunyi. Kalau di kita kan nggak boleh. Sama dia diambil, HP-nya dimatiin. Kadang saya lihat malah dilihat, habis itu dimasukin lagi. Kalau kita kan batal, kita mulai dari awal, dia enggak gitu. Ya, ada sambil senderan, ya kan? Ada yang sholatnya udah tidur gitu tiba-tiba langsung sholat gitu. Ya kita nggak ngerti. Kembali lagi tadi kalau artinya kalau yang kunut nggak kunut, kalau ustadz-ustadz itu nyampaikan itu kan tergantung mazhabnya masing-masing. Jadi menurut saya ya ini hal yang artinya begini. Soal kan sama gini. Apakah garansi orang yang naik haji cash, umroh naik cash itu bisa diterima oleh Allah gitu? Sementara orang yang mencicil itu tidak diterima, kan nggak garansi juga. Yang tahu diterima tidak itu kan Allah semua. Yang tahu kan Tuhan doang ini. Misalnya kita kelihatan baik nih di sini, sering nyumbang orang. Tapi kan Tuhan tahu itu duitnya dari mana, ada unsur riak tidak gitu. Mungkin orang yang nyumbang kecil gitu, yang orang cuma nyumbang 5.000 bisa juga masuk surga kan. Kesimpulannya berarti secara nasional sedikit demi sedikit udah mulai karena kan logikanya gini, kalau saya patokan percaya atau paham bahasanya nih, sedikit demi sedikit Ustadz paham ya, bukan percaya. Ya bukan Ustadz lah artinya. Kalau saya Ustadz itu saya nggak berani kalau anak Ustadz itu orang-orang pinter gitu. Tapi orang yang mungkin selevel-level saya gitu ya, artinya ya tadi coba pahamin aja gitu. Tapi artinya saya nggak pernah paksakan. Jadi saya selalu gampang kok kalau ketemu Pak ini gini nggak cocok ya sudah. Jangan diajak debat. Oke, kita ngomong nggak masalah pandemi nih Pak ya. Pandemi kita minggirin dulu ya. Kalau secara grafik sendiri peminat terhadap pembiayaan untuk umroh dan haji itu semakin naik gitu. Naik. Dulu tuh awal-awal kita paling sebulan awal ya. 100-200. Udah sempat per bulan sampai 3.000. Siapa nih? Jemaah. Iya. Sempat sebelum pandemi terakhir itu sudah di angka 3.000. Sebulan 3.000. Itu yang pembiayaan. Padahal versi travel itu ya. Travel itu ada travel tertentu yang kerjasama itu dia bawa yang 30% itu pembiayaan, 70% cash. Gitu. Jadi ada travel itu yang sebulan bisa berangkatin 2.000 jemaah. Tapi jadi gini, arrange people ya, lu tuh harus jeli juga. Jadi begini, gue sih kutak-atik nih Pak ya. Misalnya begini, lu punya duit cuma 5 juta.
kalau tadi Pak Heru bilang dicicil 2 juta, pasti ada yang tanya begini nih, loh kalau gitu nabung aja sendiri, setelah cukup baru berangkat. Nah, permasalahannya saat lu duit udah cukup, harga masih segitu nggak? Bener nggak? Paket sekarang 25, kita nggak tahu entah kenaikan aftur, bener nggak Pak? Airport tax, ada biaya lain lagi, kan setahu gua kan ada aja biaya tambahan Pak ya, kalau umroh sama haji ya. Nah saat lu udah kumpul 25 nih, mau berangkat, harganya udah jadi 30. Nah, dengan adanya pembiayaan seperti Amitra, ya, udah diikat harganya segitu, bener nggak? Sorry nih ya, ini produk yang syariah misalnya nih, ada orang misalnya non-muslim gitu kan, dia hanya mau jalan-jalan biasa aja gitu, itu bisa dibiayai. Kalau ini, Bapak lebih jelas, Bapak beli sekarang, tak bayarin, mau 3 tahun mau naik mau enggak, tetap Bapak ketemu itu tadi, 30 juta tadi. Kalau orang ngomong orang kampung talangan itu lebih gampang gitu, tapi dalam konteks lain, talangan itu ibarat jadi saya sama dengan utang, nanti lebih mendekati riba gitu loh. Sehingga kita ngomongnya tetap pembiayaan. Sebetulnya kita juga mengingatkan travel jangan main-main, karena di sini saya sebagai seorang hukum mengatakan bahwa kalau kemudian travel tidak membelikan, ini ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Nyicil rumah aja yang angsuran 5 juta mampu gitu. Kemudian ini ada haji atau umroh yang cicilannya cuma 1 juta gitu. Terus bilang nggak mampu, itu kan sesuatu yang halal tur. Banyak orang yang kurang paham nih Pak tentang halal tur itu seperti apa sih gitu. Jadi Amitra ini membiayai tidak hanya orang perorangan, enggak, ya dalam bentuk grup bisa juga gitu. Hari ini teman gue Pak Heru datang ke kantor VOC, sekalian gue promosi nih Pak, kaos gue Pak. Nah gimana Pak, komentarnya Pak? Mantap ya. Ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Sama Pak Heru ya. Oke, tadi kalau lu lihat podcastnya kita berdua ya, yang mau komen nggak masalah Pak ya. Ya, tentang apa tadi, kredit macet, tentang syariah, yang mau komen ya. Tapi kalau ada yang merasa kurang ya, ya namanya kita kan nggak mesti 100% benar Pak ya, mesti ada yang salah gitu kan. Mau koreksi aja, kasih komen. Udah gitu, gua nggak jual kaos, gue jual mesin. Nah ini mesinnya nih.